I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Setelah anamnesis dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pasien dipersilakan duduk di dental unit dan operator mengatur posisi pasien secara ergonomis. Operator melakukan pengamatan terhadap kepala pasien untuk melihat apakah terdapat asimetri atau diskrepansi antara rahang atas dan bawah. Selain itu, dilihat apakah bentuknya brachycephaly, hidrosefali, atau mikrosefali, dan bagaimana ekspresi wajah pasien, apakah pucat, letih, atau menahan sakit. Operator memeriksa kondisi mata pasien dengan cara inspeksi. Dilihat apakah mata simetris atau tidak. Sklera harus berwarna putih dan bersih, tidak merah ataupun kuning. Konjungtiva harus sehat dan tidak anemis. Keadaan pupil isokor di mana kedua pupil sama besar bentuknya. Operator memeriksa kulit dan otot-otot pengunyahan di bawahnya dengan cara inspeksi dan palpasi. Perhatikan apakah warna kulit ikterus atau kuning, sianosis, mengalami dehidrasi, edema, atau turgor kulit. Operator dapat mempalpasi masing-masing otot secara bilateral dengan cara melakukan pijatan ringan pada satu daerah dengan menggunakan jari tengah masing-masing tangan, sementara jari telunjuk dan jari manis mempalpasi jaringan lunak di sekitarnya untuk merasakan adanya pembengkakan dan sensitivitas terhadap nyeri. Otot yang dipalpasi adalah otot-otot mastikasi meliputi otot masseter. Rasakan otot masseter dengan mempalpasi tonjolan di permukaan lateral mandibula di dekat angulus dan instruksikan pasien untuk mengatupkan rahang kuat-kuat. Gerakkan jari ke bawah menuju angulus mandibula untuk merasakan insersinya, lalu gerakkan jari ke atas menuju arcus zygomatic. Otot medial pterygoid. Rasakan tonjolan saat mempalpasi permukaan medial angulus mandibula. Instruksikan pasien untuk memajukan kepala ke depan sambil operator mempalpasi ringan ke atas dan keluar pada permukaan medial mandibula di dekat angulus dengan menggunakan ujung jari tengah dan telunjuk. Otot temporalis anterior. Palpasi origin serat-serat anterior atau vertikal otot temporalis pada kening tepat di atas garis antara alis dan batas superior telinga. Rasakan tonjolan ketika pasien mengatupkan gigi atas dan bawah atau clenching. Otot temporalis posterior. Palpasi origin serat-serat posterior atau horizontal otot temporalis tepat di atas dan di posterior dari batas superior telinga. Rasakanlah tonjolan otot pada saat pasien memundurkan mandibulanya. Otot pterygoid lateral. Otot pterygoid lateral hanya dapat dipalpasi secara intraoral. Letakkan jari kelingking pada daerah vestibular di belakang tuberositas maxillaris. Instruksikan pasien untuk sedikit membuka mulut dan menggerakkan rahang ke sisi yang akan diperiksa, lalu geser jari ke arah lateral pterygoid plate untuk merasakan origin otot pterygoid lateral. Selanjutnya adalah pemeriksaan sendi temporomandibular. Operator berdiri di belakang pasien, lalu palpasi daerah lateral condylus mandibula secara simultan. Tekan kulit di daerah anterior dari pembukaan eksternal telinga dan inferior dari arcus zygomatic dengan menggunakan jari tengah, sambil pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup rahang. Rasakan kepala kondilus bergerak saat pasien membuka dan menutup mandibula dan menggerakkan mandibula ke samping. Selain itu, rasakan kondilus saat pergerakan lateral untuk melihat apakah ada perbedaan pergerakan saat bergerak ke kanan dan kembali ke kiri ke posisi awal pada gerakan rahang ke kanan, lalu periksa saat bergerak ke sisi kiri. Palpasi permukaan posterior condylus dengan meletakkan jari kelingking pada masing-masing meatus auditorius eksternal dan tekan ke depan. Rasakan permukaan posterior condylus saat pasien membuka, menutup, dan menggerakkan mandibula ke lateral. Setelah pemeriksaan otot, pemeriksaan dilanjutkan pada daerah leher. Leher harus dievaluasi kesimetrisannya dan diperiksa apakah ada atau tidak adanya pembesaran. Jika ada pembesaran, teliti ukuran, konsistensi, jumlah, nyeri tekan, dan terfiksasi atau tidak. Kelenjar tiroid harus dicek secara inspeksi dan palpasi
untuk memastikan tidak adanya pembengkakan yang dapat menjadi tanda-tanda disfungsi kelenjar. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yang normal biasanya tidak dapat dipalpasi, namun infeksi dan keganasan dapat menyebabkan pembesaran. Kelenjar getah bening yang membesar dapat dipalpasi dengan meletakkan ujung jari di lokasi kelenjar getah bening. Palpasi kulit pada lokasi kelenjar getah bening submental, submandibular, superficial parotid, retroaurikular, dan cervical. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kelenjar saliva. Dua kelenjar saliva mayor dapat dipalpasi secara ekstraoral, yaitu kelenjar submandibula dan parotis. Kelenjar submandibula berada medial dari batas inferior mandibula di fossa submandibula yang dangkal. Posisinya tepat di anterior dari lokasi di mana arteri fasial dari leher melewati batas inferior mandibula menuju wajah. Palpasi pembuluh darah tersebut pada batas inferior mandibula lalu bergerak ke arah medial untuk mendapatkan kelenjar submandibula. Kelenjar parotis terletak tepat di anterior dan inferior dari telinga, lateral dari ramus, dan meluas ke posterior ke otot sternocleidomastoideus. Pemeriksaan dilanjutkan pada daerah bibir dengan cara palpasi untuk melihat ada atau tidak adanya pembengkakan, perubahan warna, dan terjadinya ulcer, seperti cyanosis, petechi, mukokel, papiloma, hemangioma, ulcus decubitus, dan lain-lain. Pemeriksaan harus dilakukan pada daerah vermilion border dan mucocutaneous junction. Status gizi pasien dilihat dengan cara inspeksi apakah pasien kurus, gemuk, atau seimbang. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good part, the good part.